Shalom, selamat pagi. Pembacaan kita hari ini dari Roma pasal 7 ayat 1 sampai 26. Dalam Roma pasal 7 ini banyak saudara ayat-ayat yang sulit dimengerti, terutama dari ayat 14 sampai 26. Tapi dalam Bible bahasa Inggris mereka cuma sampai ke ayat 25. Dalam Bible Indonesia ayat 1 sampai 26. Saya sudah baca berulang-ulang baik dalam Alkitab bahasa Indonesia maupun dalam Alkitab bahasa Inggris, dan juga saya melihat dan mempelajari dari catatan kakinya, tapi penjelasannya juga tidak memberikan penjelasan yang bisa saya mengerti dengan mudah. Tapi saya akan teruskan dengan ambil 2 poin dari pembacaan di Roma pasal 7 ini. Poin pertama saudara, kita telah mati bagi hukum Taurat dan sekarang kita hidup bagi Kristus. Maksudnya yaitu bahwa kita tidak lagi hidup dalam penghukuman, dalam condemnation dari hukum Taurat. Tapi kita hidup dalam kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak lagi melayani hukum Taurat. Maksudnya kita tidak lagi strive atau harus berjuang dengan kekuatan kita sendiri untuk mampu melakukan hukum Taurat supaya sampai kepada kasih karunia Allah atau sampai kepada keselamatan. Hukum Taurat sudah ditaklukkan saudara di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi kita tidak lagi hidup untuk melayani hukum Taurat, tapi untuk melayani Yesus yang sudah mati bagi kita. Haleluya. Dengan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, hidup kita menurut roh, ya. Hidup kita bukan lagi menuruti hukum Taurat, tapi hidup kita menurut kepada roh yang Allah sudah berikan kepada kita. Nah, saudara, hidup tidak melayani atau menurut hukum Taurat di sini bukan berarti kita mengabaikan hukum-hukum itu atau berpikir hukum Taurat itu sudah tidak relevan lagi atau tidak berguna lagi. Memang hukum Taurat ada dan diberikan pada perjanjian lama sebagai panduan buat orang Yahudi untuk bagaimana mereka harus hidup. Dan salah satu fungsi dari hukum Taurat adalah untuk mengungkapkan dosa manusia. Tetapi dosa, dia mengambil kesempatan dengan menggunakan hukum Taurat itu untuk memotivasi manusia untuk melakukan dosa. Apa artinya? Ya, maksud saya saudara, saya kasih contoh supaya lebih gampang. Ketika kita mendidik anak-anak kita, contohnya, misalnya untuk tidak berbohong. Mungkin ada orang tua yang mengatakan kepada anak mereka, kamu jangan bohong ya, dengan suatu hardikan atau suara yang keras. Dengan kata jangan dan nada menakutkan itu, ada kemungkinan si anak malah melawan dan melakukan apa yang mereka bilang jangan. Saudara, dalam psikologi anak kita diajarkan untuk mengganti kata-kata negatif seperti jangan, tidak boleh, awas, dan lain-lain itu dengan kata-kata yang positif. Contohnya, kamu jangan bohong sama mama ya. Kita bisa menggantikan kalimat tersebut in positive way. Ya, hayo, jujur sama mama. Seperti itu. Contoh lain. Awas ya, kalau kamu sentuh vas bunga mama yang mahal itu, ya, secara positif saudara, kita bisa mengatakannya. Ya, dengan cara lain, dengan cara positif. Kita bisa bilang itu vas bunga mama yang mama sayangi. Harganya juga mahal. Tolong, jangan kamu sentuh ya. Nah, berbeda saudara. Saya kasih contoh ini supaya jelas mengapa kata-kata seperti jangan itu mempunyai negative force atau dorongan yang negatif kepada orang yang mendengarnya. Dan iblis sering pakai kata-kata ini untuk membuat orang yang mendengarnya menjadi jengkel, kesel, geram, malah sengaja melakukannya. Hukum Taurat mengatakan jangan membunuh. Banyak jangan kita tahu di sana ya. Tapi Saulus sebelum dia menjadi Paulus, dia malah membunuh. Karena tidak ada kasih karunia dan pimpinan Roh Kudus pada saat itu. Saulus mengatakan dia ada hasrat, ada keinginan untuk melakukan yang baik, tetapi yang jahat yang dia lakukan. Karena itu dikatakan hukum Taurat mengurung manusia. Puji Tuhan kita, Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita. Karena kita tidak lagi hidup dalam hukum Taurat, tetapi kita hidup dalam hukum kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Bukan berarti saudara bahwa hukum Taurat itu tidak berguna lagi atau tidak baik ya. Rasul Paulus di dalam pasal 7 ayat 12 mengatakan hukum Taurat itu kudus. Perintah itu adalah kudus, benar dan baik. Tetapi karena kita adalah manusia duniawi, kita carnal, tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Allah, tanpa kasih karunia Allah. Kalau hidup manusia hanya berdasarkan pada hukum Taurat, tidak akan ada satu manusia pun yang akan selamat. Karena tidak akan ada satu manusia pun yang mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna. Paulus mengatakan bahwa kita telah mati bagi hukum Taurat. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu mengikat dan menekan manusia. Tetapi hukum kasih dan kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus itu memerdekakan kita, memerdekakan manusia. Kita telah mati bagi hukum Taurat. Dan sekarang kita hidup bagi Kristus. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Tetapi kita hidup di dalam kasih karunia. Dan kita hidup bagi Kristus. Poin kedua saudara. Kita tidak lagi hidup dalam hukum Taurat. Tetapi kita hidup di dalam Yesus yang sudah mati bagi kita. Karena itu kita harus berbuah bagi Allah. Ini ada di ayat 4 dari pasal 7 ini. Kita harus berbuah bagi Allah. Apa maksudnya? Harus ada sesuatu yang dihasilkan di dalam hidup kita yang memperlihatkan atau menunjukkan bahwa kita milik Yesus. Ketika kita menjadi milik Yesus, saudara, kita memiliki kemerdekaan di dalam Dia. Bukan kemerdekaan untuk berbuat semaunya, tapi kemerdekaan untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Ketika manusia hidup dalam hukum Taurat, mereka akan dengan sangat hati-hati melakukan satu demi satu hukum yang tertulis di sana. Karena mereka takut akan hukuman kalau mereka melanggar hukum Taurat itu. Contohnya saudara, hukum ke-8 mengatakan jangan mencuri. Mereka tahu hukum Taurat ini untuk tidak boleh mencuri. Jadi mereka akan memfokuskan hidup mereka untuk tidak mencuri. Suatu saat karena kehidupan mereka yang cuma pas-pasan misalnya, mereka menjadi selfish atau egois dan pelit. Karena mereka pikir, aku gak boleh mencuri. Kalau suatu saat ada kebutuhan mendesak dan aku butuh biaya, gimana? Jadi mereka menghemat-hemat, menumpuk-numpuk harta untuk kepentingan mereka sendiri. Itu kalau manusia hidup di dalam hukum Taurat. Tetapi ketika manusia hidup dimerdekakan di dalam kasih karunia Allah, meskipun mereka hidup pas-pasan, tapi mereka berfokus pada kasih karunia Allah, bukan pada hukum atau pada hukuman, maka mereka tidak perlu lagi khawatir akan hari esok. Jadi mereka tidak perlu lagi takut akan kekurangan untuk hari esok. Dan tidak menumpuk-numpuk harta, tidak pelit, tetapi sebaliknya mereka akan hidup dengan ucapan syukur, tidak khawatir, dan mempunyai hati yang memberi. Ini bedanya saudara. Manusia yang hidup di dalam kungkungan hukum Taurat dan manusia yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Saudara lihat perbedaannya. Karena itu saudara, Paulus mengatakan bahwa kita tidak lagi hidup dalam hukum Taurat, tapi hidup di dalam Yesus, di dalam kasih karunia Allah. Dan kalau kita hidup di dalam kasih karunia Allah, kita harus menghasilkan buah. Buah-buah apa yang harus kita hasilkan saudara? Buah-buah rohani, buah-buah roh itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita harus menunjukkan dalam hidup kita buah-buah roh ini ketika kita hidup di dalam Yesus. Saudara kasih, kita mengasihi bukan kepada anggota keluarga, kenalan, dan teman-teman kita saja. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi setiap orang, sesama kita, tetapi juga termasuk musuh kita. Sukacita. Kita bersukacita dalam segala keadaan. Bukan hanya ketika kita berkelimpahan dan hidup lancar-lancar atau baik-baik saja. Tapi dalam setiap persoalan, goncangan, sakit penyakit, dan lain-lain, kita harus tetap bersukacita. Damai sejahtera sama dengan sukacita. Damai sejahtera yang kita miliki jangan sampai luntur dan hilang karena keadaan-keadaan buruk yang terjadi sekeliling kita atau yang kita hadapi.
biar damai sejahtera Allah bertahta dan memerintah di dalam hati kita senantiasa. Buah kesabaran. Firman Tuhan bukan saja mengajarkan kita untuk sabar dalam segala keadaan, tetapi juga mengajarkan kita untuk sabar seorang terhadap yang lain. Jadi harus ada kesabaran akan sesuatu atau something, seperti persoalan, goncangan, tantangan, dan lain-lain. Tapi juga harus ada kesabaran akan seseorang atau someone. Kesabaran terhadap manusia lain. Buah roh kemurahan. Kemurahan tidak hanya bicara soal kemurahan finansial, tapi juga kemurahan seperti dengan tenaga, membantu dengan tenaga, dengan memberikan waktu saudara, dengan memberikan semangat atau nasihat kepada orang lain. Jadi kemurahan atau murah hati tidak hanya soal memberikan uang atau barang, tetapi juga memberikan kata-kata yang baik, yang mendorong, yang menguatkan. Buah roh kebaikan, seperti kemurahan. Kebaikan ini juga banyak bentuknya saudara. Bisa kebaikan materi, kebaikan moral, yaitu dukungan, support, nasihat, dan juga ada kebaikan spiritual seperti mendoakan, menghiburkan, menguatkan, dan membawa orang dalam pertobatan dan kebenaran. Buah roh kesetiaan. Allah mengajarkan kita untuk setia. Setia terhadap pasangan hidup saudara. Setia terhadap janji-janji yang saudara sudah ucapkan. Setia melakukan pekerjaan saudara dan lain-lain. Kejujuran, keterbukaan, termasuk di dalam kesetiaan. Buah roh kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan saja bicara soal perkataan yang lembut dan yang manis. Kelembutan bukan hanya berhubungan dengan mulut, tapi juga dengan hati. Hati yang lembut adalah hati yang penuh kasih dan penuh belas kasihan atau compassionate. Dengan memiliki perkataan dan hati yang lembut, kita sudah menunjukkan buah dari kehidupan kita di dalam Yesus. Yang terakhir, buah penguasaan diri. Penguasaan diri berhubungan dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Hati yang sombong saudara akan mudah meluap-luap dengan amarah dan akan kehilangan penguasaan diri. Tapi orang yang memiliki kerendahan hati dan ada kelemah lembutan di dalam hatinya akan lebih mudah untuk menguasai diri. Nah, itu buah-buah yang harus kita hasilkan saudara di dalam hidup kita ketika kita hidup di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.